Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Bangsa siluman dari alas Waranggono juga memberi perlawanan yang cukup kuat. Kedua pasukan gaib itu benar-benar berbeda. Tidak ada rasa lelah yang terpancar dari setiap sosok. Ayo kita hampiri Mahendra. Mereka semua mengangguk, bersiap untuk menuju ke lokasi musuh utama. Tampak dari kejauhan Mahendra sedang berbincang dengan Jologandru. Arlingga dan yang lainnya segera mendekat ke arah mereka. Aswan yang melihat kehadiran Juna segera menghampiri dirinya. Sebelumnya Arlingga juga sempat bercerita mengenai keadaannya. Juna, bagaimana tanganmu? Sudah lebih baik, Wan. Tidak perlu khawatir. Syukurlah kalau memang sudah membaik. Aku juga sebenarnya sudah yakin kalau kamu tidak akan mudah ditumbangkan hanya karena serangan belati hitam itu. Belum sempat menjelaskan situasi yang ada, mereka semua beralih ke arah dua panglima kera yang mendekat, Jagasura dan Jawoto. Di pundak mereka tampak dua sosok yang terkulai lemas. Jawoto, ada apa dengan Reza dan Kuncoro? Jawoto dan Jagasura menurunkan tubuh mereka berdua. Jawoto tidak berkata. Ia hanya meraung-raung tidak jelas. Mahendra dan yang lainnya tidak mengerti apa maksudnya. Hingga Kuncoro yang tubuhnya lemas tiba-tiba berucap, katanya kami kehabisan tenaga karena dirasuki mereka. Arlingga dan Suko terkejut. Kuncoro bisa mengerti bahasa kera. Hebat, kamu bisa ngomong sama monyet, Coro. Belum sempat Kuncoro membalas pertanyaan itu, Reza yang terbaring di sebelahnya tiba-tiba berucap, dia kan ketek juga, Ling. Kuncoro yang tubuhnya masih lemah menoleh ke arah Reza, lalu menyundulkan kepalanya kepada Reza. Aduh, mau semprol, mau adu sundul-sundulan gue, ha? Reza membalas sundulan kepala Kuncoro. Sejenak suasana mencair dengan adegan adu sundul antara dua koplak. Hingga tiba-tiba sebuah ledakan energi terasa dari arah istana Setra Geni. Semua orang yang merasakannya seketika menoleh bersamaan. Ada dua kekuatan bertabrakan yang mereka rasakan. Ada yang sedang bertarung di dalam sana. Mahendra melangkah maju, menajamkan inderanya. Ia merasakan tidak asing dari aura yang terpancar dari salah satu ledakan energi itu. Aku kok ngerasa gak asing ya? Jologandru yang sejak tadi diam tiba-tiba tertawa, membuat semua orang bingung. Sebaiknya kau segera ke sana, Sena, sebelum dia melepaskan kekuatannya untuk menghabisi musuh utama. Melepaskan kekuatan? Jika wanita tua itu melepaskan kekuatannya, kalian juga akan dalam bahaya. Bola mata Mahendra seketika melebar, mulai memahami apa yang dimaksud Jologandru. Ia tahu siapa sosok yang sedang menahan Sengkolo Geni, sosok yang memiliki kekuatan yang tidak terkendali. Ayo kita segera ke sana. Tapi Mbak Aryandra. Basena melangkah mendekat lalu menepuk bahu Mahendra dan Aswan. Aku yang akan menemaninya. Kalian berlima lebih baik hentikan musuh utama itu.
Mahendra dan Aswan tidak dapat menolak dengan adanya Mbah Seno. Mereka tidak perlu khawatir lagi dengan simbahnya yang sedang menghadapi Cakrabirawa. Mahendra, Aswan, Juna, Arlingga dan Suko segera berlari masuk ke dalam istana Setrageni, siap menghentikan sang geni Angkoro yang sudah membakar banyak korban di masa lalu. Dari kejauhan, Satria dan Andanu menatap mereka yang sudah masuk ke dalam istana Setrageni. Kita gak ikut. Peran kita di pertempuran ini bukan untuk menghadapi musuh utama. Kita urus saja sisanya yang ada di pelataran ini. Ledakan hawa batin beradu satu sama lain. Aku bisa merasakannya bahkan sebelum kami tiba di ambang pintu istana Setrageni. Getaran itu mengalir dari sela-sela dinding batu, merambat ke tulang, menyisakan rasa nyeri di dada. Siapa sebenarnya yang bertarung di sana? Hawa keberadaan keduanya benar-benar mencekam. Keduanya sepertinya pengguna ilmu hitam. Aku dan Aswan hanya saling tatap, tidak membalas perkataan mereka. Sebagai orang yang satu darah dengannya, kami tahu kalau itu pasti dirinya yang sedang bertarung dengan Kologeni. Aku, Aswan, Arlingga, Suko dan Juna segera melangkah masuk, saling pandang sejenak sebelum akhirnya menapaki batu-batu tua yang mengarah ke dalam. Jadi ini istana Banaspati Agung. Seperti istana di cerita-cerita pewayangan. Ruangan yang kami masuki begitu luas, langit-langitnya tinggi dan melengkung seperti perut gunung. Di ujung ruangan tampak sebuah tahta kosong yang terbuat dari batu hitam. Menjulang di atas tangga, di hadapannya tampak sebuah api menyala di pelataran kecil yang dikelilingi lingkaran ukiran aneh. Namun bukan itu yang langsung menarik mataku, tapi sosok perempuan tua dengan rambut putih panjang menjuntai seperti bayangan malam, kebaya lusuh berwarna tanah, dan sorot mata yang tidak asing, Nyai Intan, dan lawannya tidak salah lagi adalah Kologeni. Tepat saat itu, dua serangan beradu, tinju api Kologeni dan ajian Braja Musti Ireng milik Nyai Intan menciptakan gelombang kejut hebat. Nyai Intan terdorong mundur. Tapak kakinya menyeret lantai batu, Kologeni hanya bergeser sedikit. Asap merah mengepul dari tubuhnya. Nyai Intan! Aku dan Aswan segera berlari ke arahnya. Namun alih-alih menyambut, kepalan tangan Nyi Intan justru mendarat di kepala kami berdua. Bahkan Aswan yang memiliki insting tajam tidak bisa menebak serangan dadakan itu. Aduh, kenapa lama sekali kalian? Aku hampir menggunakan ajian Cinorowangi untuk menghabisi makhluk itu. Aku menunduk sedikit menghela napas. Maaf Nyi, kami nggak tahu kalau Nyi Intan sudah berada di sini. Aswan yang masih mengelus kepalanya mendekat ke arahku seraya berucap, kamu minta bantuan dia buat lawan Kologeni, Indra? Sebelumnya memang aku sempat meminta bantuan pada Nyi Intan, namun aku tidak mengatakan padanya untuk langsung melawan Kologeni. Enggak, Wan, aku cuma ngomong minta bantuan toh, gak nyuruh lawan Kologeni. Dasar bocah pekau, kalau aku tidak menahan makhluk itu, dia akan mengambil kekuatan api abadi iblis api itu. Kau akan mendapatkan masalah yang lebih besar jika dia mendapatkannya. Tegasnya Intan seraya mengambil ancang-ancang ingin memukul dengan tongkat kayunya. Aku dan Aswan seketika melompat mundur berusaha menghindari serangan itu. Kami hampir lupa kalau kami tidak bisa berbisik-bisik di depannya Intan. Iya Nyi, maaf dan terima kasih sudah menahannya. Arlingga, Juna dan Suko mendekat. Mereka terkejut. Arlingga menunjuk Nyi Intan. Dia bukannya Nyai Santan Klopo. Dengan kecepatan Asoka, Aswan seketika menutup mulut Arlingga untuk tidak melanjutkan ucapannya. Jangan dilanjutkan. Melihat ekspresi Aswan, Arlingga seketika menelan ludah. Tidak pernah ia melihat Aswan terlihat seperti orang yang ketakutan seperti ini. Aku menghela napas lega. Aswan cepat tanggap. Jika tidak, Nyi Intan sudah pasti akan menyerang Arlingga dengan tinjunya. Tapi bukannya dia waktu itu membantu Nyai Lawe di Sendang Lawean? Ujar Arlingga mengganti topik pertanyaan.
Aku melangkah mendekati mereka, menjelaskan bahwasannya Nyai Intan adalah eyang kami dari Trajaya Daru. Aku juga memberitahu mereka kalau dirinya yang membantu aku dan Aswan keluar melalui gerbang arwah, serta bertarung bersama Pati Wiratama di alam gerbang arwah. Aku tak menyangka kalian bisa sampai di sini, ujar Kologeni yang berada di belakang kami. Arah pandang kami beralih ke arah Kologeni. Sosok itu berdiri tegak, hampir 2 kali lebih tinggi dari manusia biasa. Rambutnya seperti bara menyala, kulit merah menyala padam seperti logam dipanaskan. Di tubuhnya melekat pakaian seperti panglima kerajaan, namun seluruh ornamen emasnya tampak menyatu dengan kulit, seolah ia bukan memakai tetapi menjadi bagian dari dirinya. Matanya memancarkan api yang menyeringai, taring mencuat dari bibirnya yang retak bagai bara. Nenek Peot itu rupanya hanya memberi kalian waktu ya. Pantas saja dia menghalangiku untuk mendapatkan api abadi dari Banaspati Agung. Neng ngomong aja sembarangan. Sopo sing ngundang Nenek Peot ah? Bentaknya Intan sambil menghentakkan tongkat kayunya ke lantai. Seketika auranya meledak. Ledakan energi batin itu begitu kuat sampai kami berlima seketika terdiam di tempat. Tubuh kami seakan membeku, bukan karena dingin, tapi tekanan yang tidak bisa dilawan. Kologeni tak gentar, ia menegakkan tubuhnya, sorot matanya tidak lepas dari sosok Nyai Intan. Kau hanya beruntung karena aku menahan diri wanita tua. Kalau tidak sudah kuhancurkan jiwamu sejak tadi. Namun Nyai Intan hanya membalikkan tubuhnya, melangkah menjauh, tidak membalas. Aku tahu jika dia benar-benar mengerahkan kekuatan penuh, mungkin bahkan makhluk seperti Kologeni pun bukan tandingannya. Tapi kekuatannya bukan sesuatu yang bisa digunakan sembarangan. Seperti pedang bermata dua, menebas sekaligus melukai. Kendalikan diri kalian saat berhadapan dengannya. Urusanku di sini sudah selesai, sisanya kalian yang selesaikan, ucapnya sebelum akhirnya menghilang ke dalam bayang-bayang batu istana. Kami semua hanya mengangguk lalu saling tatap sejenak. Suko, Arlingga dan Juna menggenggam pusaka masing-masing lebih erat. Aku bisa merasakan aura mereka menegang. Mereka tahu musuh di hadapan kami kali ini bukan seperti yang pernah kami lawan sebelumnya. Ini adalah pusat dari semua Sengkolo. Kologeni melangkah maju, api di tubuhnya berkedip-kedip. Kalian bisa sampai di sini. Itu berarti kalian sudah cukup berhasil mengalahkan Saka Patanggara. Cukup mengesankan untuk anak-anak seusia kalian. Aswan berdiri di sampingku, bahunya terangkat sedikit. Kau terlalu menganggap remeh kami, iblis terkutuk. Nasibmu akan sama seperti mereka. Kologeni tertawa pendek, tawa rendah dan sinis. Aku tidak menganggap kalian remeh, tapi kalian harus tahu, Saka Patanggara hanyalah pecahan kecil dari kekuatanku. Mereka hanya memiliki 5% dari jiwa yang kutanamkan. Jangan samakan aku dengan mereka. Aku adalah api aslinya. Tiba-tiba hawa di sekeliling berubah, udara menebal seperti kabut, tapi panasnya luar biasa. Tak hanya kulit yang terasa terbakar, tapi sampai ke dalam paru-paru. Suko menyerang keningnya, pelipisnya basah. Arlingga menggertakkan gigi. Matanya memerah, Juna bahkan menunduk seolah mencoba menahan sesuatu yang menekan dari atas kepala. Hawa panas apa ini? Seperti berdiri di depan kawah gunung aktif. Desis Arlingga menahan napasnya yang berat. Aku pun merasakannya, hawa panas ini bukan biasa, tapi aku sudah mempersiapkan diri. Dari kitab warisan Eyang Sena, aku mempelajari satu ajian yang mungkin sengaja ditinggalkan untuk menghadapi situasi seperti ini. Aku maju selangkah lalu memanggil tombak Madusena. Dalam sekejap, pusaka itu muncul di tanganku, berat dan kokoh. Kologeni menyipitkan mata saat melihat bilah tombakku.
Ku tarik napas dalam, menutup mata, berdiri tegak dan menangkupkan Madusena ke dada. Mantra mulai mengalir dari dalam batin, meresap dari lubuk jiwa yang terdalam. Saking uripku mumbul cahaya, ngresiki angkara ngusir peteng. Ora ono ala kang lumebu kati kersaning Gusti. Tombak Madusena mulai bersinar, cahaya putih keperakan menjalar dari bilahnya, melilit tubuhku seperti selendang cahaya. Cahaya itu terus menjalar ke lantai, memantul ke dinding batu, lalu menelan udara merah membara yang sebelumnya memenuhi ruangan. Dalam sekejap hawa panas itu mereda, kabut merah terpaksa mundur. Udara kembali bisa dihirup dengan lebih lega, napasku kembali utuh. Aku membuka mata perlahan, cahaya masih menyelimuti tubuhku. Kalau Geni menatapku tajam, bibirnya menyeringai kecut. Ajian Sinarpati. Aswan menoleh ke arahku, disusul oleh Suko dan yang lainnya. Aku melihat ekspresi mereka mulai tenang. Keringat yang sebelumnya menetes dari pelipis perlahan mengering. Hawa panasnya hilang. Aku memang selalu suka membuat kejutan, Tera. Aku menggeleng pelan, menahan debar di dada ini. Ini hanya sementara, aku belum sepenuhnya menguasainya. Kita harus bertindak cepat selagi ada kesempatan. Aku berdiri di garis depan bersama yang lainnya, nafasku perlahan, menata batin sebelum pertempuran besar dimulai. Cahaya di sekeliling kami tampak suram, tapi semangat di dalam dada membara lebih terang dari api manapun. Sepertinya kita tidak boleh setengah-setengah menghadapinya, ujar Juna yang mengeratkan genggaman pusakanya. Juna mengangkat pusaka Bajragada miliknya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, tubuhnya diselimuti kilatan-kilatan petir yang meliuk di permukaan kulit. Aura petir itu menyambar di udara, menciptakan suara gemuruh yang mengguncang ruang. Kebenar. Aswan juga bersiap. Ia menggenggam bandul kalung Pasopati dengan erat. Asuka, pinjamkan aku seluruh kekuatanmu. Kalung Pasopati bersinar, menyelubungi seluruh tubuhnya. Perlahan cahaya putih di tengahnya terbentuk pola seperti cakaran harimau. Matanya berubah, pupus kelam berganti pancaran tajam kuning keemasan dengan pupil mata yang menajam, seperti seekor macan putih di ujung kesabaran. Kita serang dia bersamaan, Wan. Aswan mengangguk tanpa aba-aba. Tubuh mereka melesat dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata biasa. Gerakan mereka seperti cahaya yang berkedip dan menghilang. Hanya suara ledakan udara yang menandakan pergerakan mereka. Tinju petir Juna dan sakar putih Aswan muncul bersamaan di hadapan Kolo Geni, mengarah tepat ke wajahnya. Namun makhluk terkutuk itu hanya tersenyum. Kedua tangannya yang dihiasi kuku panjang terangkat dan menahan serangan mereka dengan tangan kosong. Tak bergeming, seolah itu hanya sapuan angin sore. Apa? Kekuatan kalian menarik. Kau mewarisi kekuatan Prabu Arjuna dan kau memiliki kekuatan Abhisena Jayandaru. Aku menyipitkan mata saat dia menyebutkan nama Prabu Arjuna dan Eyang Abhisena. Kolo Geni menyeringai mengeratkan genggaman tangannya. Tapi sayang, aku sudah pernah merasakan kekuatan asli leluhur kalian. Mereka tidak bisa mengalahkanku dan kalian pun tidak akan bisa. Kolo Geni menarik tangan Aswan dan Juna lalu memutar melempar mereka dengan keras. Namun mereka berputar di udara, mengubah arah jatuh mereka hingga mendarat dengan ringan tanpa cedera. Ayo Suko, ini kesempatan kita, ujar Arlingga yang melesat dari arah samping. Kini giliran Suko dan Arlingga yang maju. Cahaya putih membalut pusaka mereka. Keris Sengkolo Langit dan belati Kudrawinata bersinar tajam, membentuk alur cahaya yang terpantul di dinding-dinding batu istana. Keduanya menyerang bersamaan, Arlingga dari kiri, Suko dari kanan. Serangan itu terkoordinasi, cepat dan mematikan. Tapi Kolo Geni hanya memiringkan tubuhnya sedikit. Tangan kanannya menangkap pergelangan Arlingga lalu membenturkannya pada Suko.
Tubuh keduanya terpental namun segera bangkit kembali. Maaf Suko. Kalau Geni tertawa melihat mereka yang kesakitan. Kali ini kekuatan Patiwiratama dan Kisabda sang pengkhianat. Serangan kalian sangat mudah dibaca seperti leluhur kalian itu. Namun sebelum tawanya berhenti, kepalan tangan kananku yang diperkuat ajian Braja Musti dan amalan penguat raga sudah berada sejengkal di pipinya. Energi dari dalam tubuhku meluap mengalir ke telapak tangan. Tinjuku menghantam wajahku. Kalau Geni terpental, tubuhnya menghantam pilar batu di belakangnya, menciptakan suara runtuhan debu mengepul bebatuan jatuh beruntun. Kena kau iblis. Kami semua kembali berdiri di barisan saling berjaga. Meski serangan tadi membuat tubuh Kalau Geni terguncang, aku tahu itu tidak akan cukup. Tidak mungkin semudah itu menumbangkan sosok sepertinya. Bersiaplah, kali ini dia pasti marah. Kami menatap tegang ke arah Kalau Geni. Di balik debu yang berdatangan, tampak sepasang mata menyala merah. Cahaya merah itu menyebar seperti kabut, menjalar pelan, menyusup masuk ke pandangan kami. Tidak ada waktu untuk bersiap. Dalam sekejap tubuhku tersentak dan dunia seketika berubah. Aku berdiri sendiri di antara amukan langit orange kelam. Udara panas menggantung di udara seperti amarah yang tertahan terlalu lama. Api melahap desa yang terbentang di hadapanku. Atap-atap rumah ambruk, tiang-tiang terbakar, dan dari segala arah terdengar jeritan memilukan. Suara tangis perempuan tua, pekik anak-anak, karangan laki-laki yang sekarat. Semuanya bercampur menjadi satu irama neraka yang menggema sampai ke sumsum tulangku. Apa ini? Di mana aku? Tubuhku menggigil. Aku tidak tahu bagaimana bisa tiba-tiba berada di tempat ini. Lalu dari balik gumpalan asap, seseorang merangkak ke arahku. Kulitnya melepuh, tubuhnya dilap api. Kepalanya sedikit mengangkat, matanya menatapku. Tolong, panas. Aku akan menolongmu. Sautku buru-buru, tapi baru saja aku hendak bergerak, kakiku seperti membatu. Aku mencoba mengangkat tangan, sia-sia, seolah tubuhku terpasung pada kenyataannya tidak bisa kutolak. Apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Bisikku, ketakutan dadaku naik turun. Panik menguasai segalanya. Suasana lain mulai berdatangan. Tubuh-tubuh lain bermunculan dari kobaran api. Semua memanggil namaku. Tolong kami, jangan biarkan kami mati. Aku ingin menolong mereka. Tuhan tahu aku ingin. Tapi tubuh ini tidak bergerak sedikit pun. Napasku makin tak beraturan. Di depanku satu persatu tubuh manusia terbakar hidup-hidup. Daging mereka melepuh, tulang-tulang retak dan patah. Dan suara jeritan mereka membuatku ingin membenamkan kepala ke tanah. Kalau Geni, apa yang kau lakukan? Suaraku meledak tak tertahan. Dan di saat itu juga dari balik api yang menjulang tinggi, sosok berambut api itu muncul. Kalau Geni melangkah santai seperti penguasa neraka sambil menyeret tubuh seorang pria. Masih hidup namun penuh luka, wajahnya separuh terbakar. Dia berhenti tak jauh dariku, senyum sinis mengoyak bibirnya. Ada apa bocah Jayandaru, kau hanya bisa berdiri di sana dan menonton? Berhenti. Suaraku bergetar, entah karena marah atau takut. Pewaris Jayandaru, bukankah kau ingin melindungi orang-orang, tapi bahkan sekarang kau tidak bisa menolong satupun dari mereka? Dengan gerakan cepat ia membanting tubuh lelaki itu ke tanah, lalu menghantamkan kepalanya dengan tinju berapi. Daging dan tulang pecah seketika. Aku menjerit dalam diam. Mataku membelalak, tubuhku gemetar hebat. Kekuatanmu tidak berguna. Semua perjalananmu, semua pusaka itu untuk apa kalau akhirnya aku tetap hanya jadi penonton? Hentikan! Napasku memburu, tanganku bergetar hebat, tapi tubuh ini masih membeku, seperti dikutuk untuk menjadi saksi. Kalau Geni menyeringai,
Datanglah dan hadapi aku, atau kuperlihatkan hal yang lebih membuatmu tak berdaya. Api menyapu lebih ganas dan dari balik kobaran api itu wajah-wajah lain bermunculan. Aku mengenal mereka. Wajah bapak, wajah ibu mereka terbakar di hadapanku. Tubuh mereka terguling di tanah, menggeliat dalam siksa. Lepaskan mereka! Kau macam-macam dengan mereka. Aku pastikan kau musnah untuk selamanya. Tapi kalau Geni hanya tertawa. Suaranya menggelegar seperti api yang menyambar langit. Ia menarik rambut mereka berdua dan tanpa ampun membakar mereka hingga tubuhnya berhenti bergerak. Untuk apa kekuatanmu, bocah Jayandaru? Untuk apa semua pusaka itu? Untuk apa pengorbanan semua orang yang telah mati untukmu? Kau bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Aku mencengkeram udara kosong di sekitarku. Teriakannya terus menggema bukan hanya dari mulutnya, tapi juga dari dalam kepalaku sendiri. Teriakan yang menyayat dan menampar kesadaranku. Kalau kau diam, maka kaulah yang membunuh mereka semua. Suaranya berubah jadi bisikan mengerikan. Tapi saat itulah amarahku menyala. Bukan karena api, bukan karena teriakan, tapi karena rasa tak berdaya yang menyakitkan itu. Rasa yang seolah menertawakan semua tekad yang selama ini kupupuk. Napas ini seperti baru saja kembali dari lembah kematian. Mataku terbuka mendadak. Dunia kembali, aku tersungkur di lantai istana Setra Geni. Apa yang terjadi? Apa tadi hanya ilusi? Gumamku seraya memijat keningku yang pusing. Napasku masih memburu, amarah yang kurasakan masih benar-benar membara. Tanganku mencengkeram tombak Madusena begitu kuat hingga buku-buku jariku memutih, keringat dingin mengalir di pelipis. Di hadapanku Kolo Geni berdiri, menyeringai puas seperti iblis yang baru saja menyiksa jiwa manusia di neraka terdalam. Itulah yang akan terjadi. Itu adalah masa depanmu. Kau akan gagal menyelamatkan siapapun, sama seperti Senopati. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena api di dalam dada ini mulai membakar batas nalar. Ingin sekali aku mencabik wajahnya, tapi sebelum aku bergerak, kilatan cahaya di sampingku membuatku berpaling. Suko sudah lebih dulu menyerang. Tubuhnya melesat membawa cahaya putih dari pusaka Senggolo Langit. Matanya merah menahan amarah. Kau yang akan mati, bukan Baharto! Teriaknya dengan kemarahannya membuncah, menghujam ke arah Kolo Geni dengan tusukan keris yang mengguncang lantai. Kolo Geni hanya memiringkan badan. Senyum mengejeknya tak pernah hilang dari wajah busuk itu. Disusul suara gemuruh, petir menyambar lantai, membuat dinding istana retak. Juna melayang, tubuhnya diselimuti aura kilat. Bajragada di tangannya berpendar liar seperti tak sabar menghantam makhluk keji di hadapan kami. Tidak akan kubiarkan kau menyakiti temanku. Raung Juna meluncur turun dengan kecepatan kilat, menghantam pilar di samping Kolo Geni yang langsung hancur berkeping-keping. Tak berhenti sampai di situ, dari sisi kanan Arlingga melesat, belatinya menyala dengan aura terang. Di sisi lain, Aswan dengan kalung Pasopati yang menyatu penuh dengan kekuatan Asoka. Tubuhnya sudah berubah. Mata harimaunya menyala, kuku dan cakarnya menggurat angin saat melompat ke arah Kolo Geni. Jangan pernah menghina Yang Abisena, makhluk jahanam. Aku masih memperhatikan. Kami semua tampak diselimuti amarah yang membara. Bagus. Teruskan amarah kalian, biarkan darahmu mendidih. Hentikan aku jika kalian tidak ingin hal itu terjadi. Aku menajamkan mata ke arahnya. Bayangan orang-orang yang dibakar hidup-hidup olehnya muncul kembali, membawa amarah yang tidak terkendali. Dengan satu hentakan kaki aku ikut menerjang. Tombak Madusena aku putar di tangan, lalu ku genggam dengan dua tangan dan ku ayunkan lurus ke arah dadanya.
Namun dengan mudah Kologeni menyampingkan tubuh, lalu menggenggam gagang tombak Madusena. Ia melemparkan tubuhku ke arah Aswan. Kami berlima satu demi satu bergantian menerjang, menusuk, memukul, mencakar, tapi semuanya nihil. Kenapa kita tidak bisa menyerangnya? Ujar Arlingga dengan napas memburu. Kologeni seolah tidak pernah kehabisan tenaga. Ia menangkis semua serangan, bahkan balasan pukulannya semakin kuat, seperti menghisap energi amarah kami dan mengubahnya menjadi bahan bakar kekuatan. Suko terpental menghantam dinding, Juna terbanting ke lantai hingga lantai itu retak. Arlingga berdarah di sudut bibirnya, Aswan mencengkeram pundaknya yang luka. Dan aku, tombak ini sempat menembus bahunya, tapi hanya sebentar. Lalu tubuhku dilempar ke belakang seperti daun kering diterpa badai. Kami semua berdiri lagi, meski tertatih, meski tubuh dipenuhi luka. Tidak ada satu pun dari kami yang menyerah. Kologeni naik ke udara, api merah membakar di sekeliling tubuhnya. Tangannya terbuka seolah menantang kami. Ayo pewaris-pewaris gagal, habisi aku dengan amarah kalian. Kemarahan adalah senjata terhebat kalian dan juga kehancuran kalian. Kami menyerang lagi, kali ini bersamaan, serentak, tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada serangan yang benar-benar menembus pertahanannya. Darah mulai menetes dari pelipis Juna. Arlingga pincang, napas Aswan ngos-ngosan. Suko menggigit bibir menahan luka di lengan kirinya yang tidak bisa lagi digerakkan. Dan Aku mulai merasa dunia ini memutar. Aneh sekali, kenapa serangannya bertambah kuat? Ujar Juna. Entah mengapa semakin kami mengandalkan amarah, kekuatan Kologeni semakin tak terjamah. Dan aku tahu, aku sadar, tapi tubuhku tidak bisa berhenti. Amarah ini seperti telah mengambil alih pikiranku. Kami seperti boneka yang dikendalikan oleh emosi kami sendiri, dan Kologeni menikmati semuanya. Di udara ia terus tertawa seperti iblis yang melihat korbannya membakar diri mereka sendiri. Teruskan, bakar diri kalian. Biarkan amarahmu membunuh perlahan, seperti leluhurmu dulu. Keringat bercampur darah, napasku tinggal serpihan. Tapi tangan ini masih menggenggam Madusena, dan di antara kelelahan dan kebencian, tiba-tiba muncul satu bisikan. Pelan, samar, tapi menembus kabut di kepala. Mahendra, bukan amarahmu yang membuatmu kuat, tapi tujuanmu. Aku terdiam. Suara siapa itu? Tiba-tiba tubuhku limbung, dan pandanganku menjadi gelap sesaat. Tapi sebelum semuanya benar-benar menghilang, satu kesadaran muncul di benakku. Kemarahan ini bukan jalan satu-satunya. Dan saat itu cahaya biru mulai berkedip pelan dari mata tombak Madusena. Langkah kaki menggema lirih dari salah satu lorong gelap di istana Setrageni. Bayangan-bayangan merah yang sebelumnya membakar udara seakan terbelah sejenak oleh sosok berjubah yang berdiri diam. Wajahnya tidak tampak, terlindung oleh lipatan kain dan bayangan rembang. Tapi suara itu tidak asing bagiku. Tenangkan pikiranmu. Lembut, dalam, tapi menggema seperti nyanyian tua dari masa silam. Jangan biarkan amarah memakanmu dari dalam. Itu yang ia inginkan. Amarah kalian membuatnya jadi lebih kuat. Aku tertegun, jantungku berdebar. Itu suara Eyang Sena. Tapi ketika aku hendak berseru, tubuh itu perlahan memudar dalam kilau merah pekat. Lenyap ditelan kabut panas di lorong. Hanya kata-kata yang tertinggal, membekas dalam dada seperti goresan mantra. Eyang Sena. Aku mengedarkan pandang menatap teman-temanku. Juna, Aswan, Arlingga, Suko, mereka masih bertarung, melontarkan amarah dan ajian bertubi-tubi ke arah Kologeni yang kini melayang di udara. Namun tidak ada satupun serangan yang mengenainya. Meski mereka menyerang dari berbagai arah ataupun titik buta Kologeni, ia tampak puas dengan apa yang mereka lakukan.
Tidak ada yang aneh. Samar dengan mata batinku, aku dapat melihat keganjilan yang terjadi. Ada asap merah dari tubuh mereka mengepul uap tipis berwarna darah, naik perlahan dan terhisap masuk ke dalam dada Kolo Geni. Bahkan dari tubuhku sendiri, asap serupa ikut merayap keluar. Aku menggertakkan gigi, mulai memahami situasi yang terjadi. Seperti yang dikatakan Eyang Sena barusan, dia menyerap amarah yang terpancar dari tubuh kami. Jadi begitu ya. Aku menutup mata, menarik napas panjang, membiarkan dada ini mengembang dan mendingin. Walau hawa panas membakar dari segala penjuru, mengingat kata Eyang, mengingat ajaran Ki Sedayu sewaktu di Sendang Kahuripan. Saat kau dihadapkan pada perasaan kehilangan, dendam dan kebencian, amarah dapat dengan mudah menguasai hati dan pikiran. Kendalikan bukan dengan kekuatan, tapi dengan kesadaranmu sendiri. Kata-kata itu muncul di pikiranku. Bagaimana aku mengendalikan amarah ketika dihadapkan dengan rasa kebencian dan dendam. Perlahan asap merah dari tubuhku berhenti. Tidak ada lagi kemarahan, hanya keyakinan. Dadaku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Energi batinku jadi lebih terkendali. Namun teman-temanku, mereka masih termakan oleh amarah. Aku harus menenangkan mereka. Aku menoleh menatap ke arah Kolo Geni yang menatap tajam ke arahku. Raut wajahnya yang sebelumnya tampak puas, kini berganti datar. Ia sadar bahwa aku tidak lagi terbakar oleh amarah. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan pedang Candraloka. Tombak Madusena masih kugenggam di tangan kiri. Aku menatapnya sejenak, lalu melemparkannya ke udara. Tombak itu melesat dengan cepat. Mata tombaknya bersinar lembut. Kolo Geni menangkisnya dengan mudah dengan memukul gagang tombak. Tapi saat itulah aku sudah berdiri di depannya. Tanpa satu kata pun, aku mengayunkan pedang Candraloka dari sisi bawah. Menebas makhluk itu, refleks ia mengangkat lengan kirinya untuk menerima serangan itu hingga lengannya terpotong. Tangan itu jatuh ke tanah dengan suara basah dan panas meletup. Apa? Suko dan Juda berhenti sejenak, matanya melebar saat melihat Kolo Geni memegang bekas potongannya. Arlingga mendekat. Kamu berhasil mengenainya. Dengarkan aku. Amarah kita itu yang dia inginkan. Lihat baik-baik. Setiap amarah kalian menjadi kekuatan baginya. Apa maksudmu, Dra? Pertajam mata batinmu dan lihat apa yang keluar dari tubuh kalian. Aswan menutup mata lalu membuka matanya kembali, memperhatikan tubuhnya yang mengeluarkan asap merah. Pantas saja serangan kita tidak mengenainya. Dari mana kamu tahu ini semua, Dra? Kolo Geni tercipta dari potongan jiwa Banaswati Agung, iblis yang menciptakan peperangan besar di masa lalu. Ia menyulut amarah dari setiap kerajaan hingga terjadi konflik, lalu memanfaatkan amarah mereka menjadi kekuatannya. Itulah hal yang dilakukan oleh Kolo Geni saat ini. Jadi penglihatan tadi itu apa cuma ilusi? Benar, itu adalah ilusi untuk membakar jiwa kita dalam kemarahan. Kolo Geni berdiri kembali, lengan yang tadi terputus perlahan membentuk kembali dari gumpalan bara. Matanya memelototiku tajam. Kau cepat belajar, bocah Jayandaru. Tapi sayangnya itu tidak akan mengubah keadaan. Tenaga kalian sudah kukuras, kalian tidak akan bisa menandingi kekuatanku. Aku melirik teman-temanku yang masih mengendalikan diri. Tubuh mereka tampak kelelahan dan luka-luka sudah menghiasi sekujur tubuh mereka akibat amarah yang mempuncak. Aku harus memberi waktu untuk mereka memulihkan diri. Kalian kendalikan diri dan pulihkan diri terlebih dahulu. Biar aku yang menahannya. Tapi Mas Sena, makhluk itu benar-benar kuat. Aku tahu, Suko. Aku juga tidak bisa menghadapinya seorang diri. Maka dari itu aku butuh bantuan kalian dengan kekuatan penuh. Mahindra benar, kita butuh waktu untuk mengerahkan kembali kekuatannya sudah terlepas sia-sia.
Arlingga dan Juna mengangguk. Mereka juga memahami situasi. Mereka berempat mundur beberapa langkah, duduk bersila dan memulihkan energi batin mereka yang sudah terserap Kolo Geni. Sementara aku kembali menerjang Kolo Geni, tidak dengan amarah tapi dengan kehendak yang bulat. Setiap ayunan pedang Candraloka terarah, setiap langkah tidak sia-sia. Kolo Geni berusaha menangkis, namun kali ini langkahku lebih rapi. 2 kali pandanganku menggores kulitnya, namun luka itu selalu rapat kembali. Aku tahu hanya satu cara, aku harus menghancurkan jantungnya. Namun sebelum melakukan hal itu, aku belum tahu apakah Mbah Arya sudah berhasil mengalahkan Cakrabirawa atau belum. Kolo Geni melompat mundur, menambahkan lidah-lidah api yang mengejar tubuhku seperti rantai ganas. Aku berkelit, tapi satu ledakan menghantam sisi kanan tubuhku. Kulit tanganku memerah, hawa panas menyalak di bawah kulit. Ajian sinar pati milikku mulai melemah. Aku bisa merasakannya. Sial, aku mulai kehabisan tenaga dan tidak bisa menahan ajian sinar pati lebih lama lagi. Panas dari medan yang diciptakan Kolo Geni kembali menyelimuti tubuh ini. Nafasku kembali memburu. Tapi aku harus bertahan, aku harus bertarung. Bahkan jika harus tubuh ini terbakar, aku harus menghentikannya. Kolo Geni tampak menyeringai, menyadari kalau aku sudah hampir kehabisan tenaga. Ada apa, bocah Cayandaru? Kenapa seranganmu menumpul? Apakah sudah tidak bisa menahan medan panas yang kuciptakan? Ujar Kolo Geni mencoba menyulut amarahku lagi. Aku mengepalkan tangan, menahan perih di kulit dan perih di dada. Napasku tersengal, tapi mataku tetap menatap tajam ke arah Kolo Geni. Dia menyeringai puas, seolah kemenangan tinggal selangkah lagi dalam genggamannya. Namun aku tidak goyah. Aku melangkah maju perlahan. Setiap langkah terasa berat tapi penuh keyakinan. Keringat bercampur darah mengalir dari pelipis, tapi di dalam dada ini keyakinan membara lebih panas dari apapun yang Kolo Geni bisa ciptakan. Panasmu memang membakar, Kolo Geni. Tapi itu bukan apa-apa dibandingkan panasnya neraka, tempat di mana makhluk seperti kau pantas dilemparkan. Kolo Geni terdiam sejenak, senyum congkaknya memudar sedikit. Kau menyiksa jiwa-jiwa lemah, menari di atas penderitaan, tapi ingat ini baik-baik. Aku menuju ke arahnya dengan ujung pedang Candraloka yang mulai bergetar karena pancaran energiku yang kembali mengalir. Apa yang kau banggakan hanya serpihan kecil dari amarah Sang Pencipta. Siksaan yang kau berikan hanyalah bayangan samar dari hukumannya menantimu nanti. Kolo Geni tertawa keras, lidah apinya menyambar-nyambar di sekelilingnya, membakar bebatuan dan tanah di bawahnya. Suaranya menggema, penuh keangkuhan yang melebihi panasnya medan yang ia ciptakan. Bocah dungu, kau pikir ancamanmu bisa mengguncangkanku? Raungnya, tubuh raksasanya bersinar merah menyala seperti bara neraka. Sejak dulu tidak ada satupun yang mampu mengalahkanku. Dari barat ke timur, dari laut hingga gunung, semua ketakutan menyebut namaku. Ia mengepalkan tangannya, dan tanah di bawahnya retak terbakar. Leluhurmu, para empu, para resi, semua bertekuk lutut. Mereka tidak mampu membunuhku. Maka mereka memilih cara pengecut, menyegelku, menjebakku, karena mereka tahu jika aku terus berkeliaran, seluruh dunia ini akan tunduk kepadaku. Aku menahan amarah yang menggelora, dada ini sesak. Bukan oleh panas, tapi oleh penghinaan yang tidak bisa aku biarkan. Aku tahu sejarahmu, Kolo Geni. Aku tahu kau bukan makhluk biasa. Kau adalah kutukan dari zaman yang penuh amarah. Leluhur kami memang tidak bisa mengalahkanmu, dan benar. Mereka memilih untuk menyegelmu, tapi bukan karena takut. Bukan karena lemah, tapi karena mereka tahu belum waktunya. Aku melangkah maju, cahaya pedang Candraloka mulai mengimbangi kilatan apinya. Segel itu bukan pengakuan atas kejayaanmu, tapi penundaan untuk kehancuranmu. Dan waktu
waktumu sudah habis. Kau pikir aja karena kau membawa pedang itu bisa mematahkanku. Tuhanmu saja tidak pernah turun mendidik aku. Mengapa sekarang aku harus takut padamu, Bocah Jayandaru? Karena Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti yang kau bayangkan, dan tidak datang dalam amarah. Dia datang dalam ujian, dan sekarang akulah ujiannya. Bukan karena aku yang paling kuat, tapi karena kau yang sudah terlalu lama membuat orang menderita. Aku adalah api abadi, tidak bisa padam, tidak bisa musnah. Tidak ada yang abadi. Selain kehendak langit, kau bisa membakar seluruh dunia, tapi kau tidak bisa menghindar dari air yang sudah digariskan. Tanganku menggenggam erat gagang Candraloka bersiap menerjang kembali. Namun tepat saat aku melangkah, sebuah kilatan merah menyambar dari belakang. Sebuah keris panjang dan berkilau panjang seperti besi mendidih melesat dengan kecepatan gila mengarah ke arah punggungku. Mati kau, Bocah Jayandaru! Tubuhku tak sempat berbalik, tapi naluriku menjerit. Kilatan putih menyambar dari sisi kananku, membelah udara dan tang keras memecah ruang. Dua pusaka saling beradu dalam percikan cahaya dan hawa panas. Keris merah itu terpental, suara kerasnya menggemparkan dinding dan menancap di dalam batu dinding istana. Aku menoleh sosok Mbak Arya berdiri di belakangku. Tubuhnya diselimuti cahaya putih yang menenangkan, sorot matanya tajam, namun penuh keyakinan. Aura yang memancar darinya baru kali ini aku merasakannya. Begitu nyata, bagaikan dinding tenang di tengah amukan badai. Jangan terpancing kata-kata makhluk itu. Dia hanya ingin membuatmu kehilangan arah. Aku terdiam. Sejenak hawa panas tidak lagi terasa, terganti oleh energi yang tenang tapi kuat. Di sisi lain lorong, dari balik bayang-bayang api yang menari muncul satu sosok lain. Berjubah hitam, tubuhnya berbalut luka. Mbak Arya menoleh, sorot matanya mengarah pada sosok itu tanpa ragu. Apa kau pengecut Cakrabirawa? Lari dari pertarungan lalu muncul untuk menusuk dari belakang. Bayangan itu melangkah maju menunjukkan wujudnya yang telah berubah dari sebelumnya. Jubahnya hangus di beberapa bagian, luka-luka menganga di lengan dan dadanya. Nafasnya memburu, Cakrabirawa mendengus kesal. Kau benar-benar merepotkan orang tua. Aku tak tahu pertempuran macam apa yang telah mereka lalui di luar sana, tapi dari sorot mata Cakrabirawa, dia terluka bukan hanya secara tubuh tapi juga harga dirinya. Namun ini bukan saatnya bertanya, aku tidak boleh lengah lagi. Tanganku kembali menggenggam pedang Candraloka, napasku kutata. Jantungku masih berdetak kencang, tapi bukan karena takut, melainkan karena sekarang aku sadar aku tidak sendirian. Lantunan doa terdengar samar seolah merabat bersama desir angin di balik lorong gelap itu. Suaranya lirih namun perlahan merasuk, memecah hawa panas yang sejak tadi membakar udara di dalam istana Setrageni. Aku terdiam sejenak, napas yang sedari tadi terasa sesak perlahan menjadi lebih ringan. Dingin, sejuk seperti embun yang turun saat fajar. Apa ini? Tubuhku diselimuti cahaya putih yang hangat, dan saat aku menoleh dari lorong yang berkelok dan menemukan jawabannya, Mbak Seno. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam namun penuh kasih. Cahaya doa yang ia lantunkan seolah bukan hanya menembus udara, tapi juga menembus jiwaku yang sempat diliputi letih dan rasa sakit dari luka. Mbah Arya yang berdiri di sampingku menoleh berkata lirih, Ini kekuatan Seno. Hawa panas yang diciptakan Kologeni tidak akan lagi berdampak selama ia di sini. Syukurlah kami jadi lebih baik sekarang. Cahaya putih itu bukan hanya menyelimuti tubuhku dan Mbah Arya, namun melesat ke segala arah, menyusup ke dalam tubuh Aswan, Juna, Arlingga, dan Suko yang sebelumnya kelelahan. Satu persatu dari mereka perlahan bangkit. Kemampuan Basena memang selalu bisa diandalkan di saat genting seperti ini.
Wajah mereka kini tidak lagi muram atau terkulai lemah, melainkan penuh tekad dan nyala semangat baru. Seolah luka-luka itu dilupakan dan rasa lelah ditelan cahaya. Kita tidak punya banyak waktu, kekuatannya juga ada batasan. Kita harus selesaikan ini secepatnya. Aku melihat ke arah Baharia, beliau menatap tajam ke depan, ke arah Cakrawirawa yang berdiri di depan lorong lain. Kalian incar jantung Kologeni, aku akan mengurus jantung makhluk satu itu. Kami berlima mengangguk serempak, berdiri sejajar tanpa perlu banyak bicara. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Di depan kami, Kologeni tampak geram. Tatapannya tertuju pada Mbak Seno, matanya memerah penuh murka. Orang sepertimu adalah orang yang paling kubenci. Tidak bertarung tapi sangat merepotkan. Ia mengangkat tangan ke atas, menciptakan bola api seukuran gerbang candi, lalu melemparkannya ke arah Mbah Seno dengan kekuatan penuh. Kau yang harus kuhabisi lebih dulu. Namun Arlingga melesat lebih dulu. Tebasan cahaya manunggal dari belati Kudrawinatanya melintas di udara, membelah nyala api raksasa itu dalam sekejap, menguapkannya menjadi debu merah yang hilang ditelan angin. Tidak akan aku biarkan kau menyerang simbahku. Mbah Seno tersenyum melihat cucunya, lalu menoleh ke arah kami. Majulah, akan ku bantu kalian dari sini. Aswan dan Juna tidak tinggal diam. Mereka berdua melesat dari sisi kanan dan kiri. Tubuh mereka seolah tidak lagi dibatasi gravitasi. Aswan melancarkan tinju harimaunya dengan intensitas yang lebih besar. Rasakan ini, iblis jahanam. Pukulan itu mengenai wajah Kologeni hingga terpental. Juna muncul di ujung arah Kologeni terhembas. Tangannya diselimuti petir yang berkilat. Ia melanjutkan serangan Aswan, meninju dengan pukulan petirnya yang menggelegar. Darah hitam berceceran. Kologeni terampas lebih keras. Namun Aswan dan Juna tidak berhenti. Setiap pukulan mereka seperti menerkam dalam menyayat, hingga Kologeni memutar tubuhnya menyerang mereka dengan tinju api. Sebuah ledakan terjadi, membuat tubuh mereka terdorong. Suko! Panggil Arlingga yang lari menuju Kologeni. Suko yang memahami hal tersebut segera mengikuti pergerakan Arlingga. Keris sengkolo langit menciptakan tebasan angin yang menghempas Kologeni. Arlingga melanjutkan dengan tebasan cahaya manunggal mengenai dada Kologeni. Teriakan kesakitan meluncur dari mulut Kologeni. Ia mundur beberapa langkah. Terhuyung, cairan hitam menetes dari lukanya. Untuk pertama kalinya aku melihatnya goyah. Aku, Arlingga, dan Suko langsung memanfaatkan celah itu. Kami bertiga menyerang bersamaan. Cahaya dari pusaka kami memancar seperti kilat suci dari langit. Kalian benar-benar membuatku kesal. Dengan amarah meledak, tubuhnya mengembang dan dari dalam dirinya tercipta ledakan besar dari inti api yang membakar segala arah. Aku segera mengangkat pedang Candraloka, mengayunkannya ke udara. Tebasan itu menciptakan dinding cahaya yang menahan gelombang api, meski rasa panas masih terasa di kulitku. Suko mengeluarkan pusaka cemeti miliknya, lalu muncul di belakangku. Dengan satu ayunan, cemeti bercahaya merah itu melilit tubuh Kologeni. Tidak akan kubiarkan kau bergerak lebih jauh. Kupikir cemeti pengkhianat ini bisa menahanku. Kologeni mengeram, menarik cemeti itu dengan tenaga mengerikan. Suko hampir terseret, namun Aswan melompat cepat dan menarik tubuh Suko ke belakang sambil ikut menahan tarikan Kologeni. Serang dia! Teriakan Aswan dengan suara yang hampir lenyap ditelan gemuruh api. Aku membaca amalan pengikat raga. Mantra lama yang diturunkan oleh Eyang Sena. Tangan ini gemetar. Cahaya dari dalam tubuhnya membentuk simpul-simpul doa yang melingkar. Bukan lagi berupa tali, namun rantai cahaya tebal, berat, dan menyala. Rantai itu menyergap tubuh Kologeni, membelit tubuhnya hingga ia meraung penuh amarah. Arlingga! Juna! Jantungnya! Denting pusaka kembali menggetarkan dinding-dinding batu istana Setrageni. Di sisi lain, Baharia masih berdiri tegak. Keris Nogo Sosro di tangannya bersinar putih menyilaukan.
menandingi pijar kemerahan dari keris Sosrogeni Cakrabirawa. Tak akan kubiarkan kau mengganggu pertarungan mereka. Serangan demi serangan dilancarkan oleh keduanya, menciptakan percikan merah dan putih yang membelah ruang seperti kilatan dua dunia. Namun semakin lama sorot api dari pusaka Cakrabirawa melemah, tertelan cahaya putih dari keris Nogososro Baharia. Tidak mungkin. Mengapa kerisku menjadi padam? Keris Nogososro akan menyerap semua kekuatan kerismu itu. Kau tidak akan bisa menggunakannya lagi. Jangan merasa kalau kau sudah menang orang tua. Dengan taring kemarahan, ia dorong tubuhnya dan keris sekuat tenaga. Baharia menahan, tapi hanya dengan satu tangan. Tangan lainnya ia tarik ke belakang, merapal ajian Braja Musti. Dalam sekejap, energi memancarkan di kepalan tangannya, lalu menghantam wajah Cakrabirawa. Tubuh Cakrabirawa mental menghantam salah satu pilar batu hingga runtuh. Debu mengepul, darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun ia bangkit kembali, napasnya berat, tatapannya beralih ke arah Kologeni yang kini dalam cengkeraman cemeti dan rantai cahaya pengikat raga. Tubuh Kologeni terus meronta, namun tidak kuasa melepas diri. Pati! Cakrabirawa berteriak, lalu melemparkan tebasan api dari kerisnya ke arah Baharia. Tapi itu hanyalah penglihatan. Tubuhnya melesat melewati reruntuhan pilar menuju Kologeni. Sial, dia ingin melepaskan makhluk itu. Aku melihatnya. Baharia tersadar sedikit terlambat, tapi sebelum Cakrabirawa sampai ke Kologeni, dua sosok melompat dari balik gelapnya lorong. Satu membawa gada hitam pekat, satu lagi dengan gada perak berkilau. Itu Reza dan Kuncoro. Tapi bukan sepenuhnya mereka. Aura mereka berbeda. Itu adalah Jawoto dan Jagasura yang merasuki tubuh dua sahabat kami. Gada mereka menghantam tubuh Cakrabirawa dari dua arah. Ledakan energi terjadi. Tubuh Cakrabirawa terpental keras menghantam dinding batu. Tubuhnya terbenam di sana. Bagus Gemblung, Coro. Reza berdiri menatap tubuh itu. Matanya bersinar kuning terang. Ia berteriak, Bah, kami akan menahan pergerakannya. Baharia terdiam. Bingung itu Reza atau Jawoto. Namun saat melihat cincin Sukma Jati yang bersinar, ia sadar kalau cincin itu membuat Reza bisa mengendalikan kesadarannya juga. Pastikan dia tidak bergerak. Mereka berdua mengangguk, lalu melesat memanfaatkan reruntuhan sebagai pijakan. Reza atau Jawoto meraih tubuh Cakrabirawa dan menjepit erat dengan kekuatan luar biasa. Keris Sosrogeni terlepas dari tangan Cakrabirawa, terjatuh di tanah yang retak dan menyala. Lepaskan aku, manusia kera. Ia menghentakkan kaki ingin melompat membawa tubuh Reza yang menahannya. Namun Kuncoro atau Jagasura melompat memegang kaki Cakrabirawa, mencengkeram dengan kekuatan besar. Baharia melihat kesempatan itu, merapal mantra. Keris Nogososro di tangannya tiba-tiba berpendar terang. Lalu dengan sekali hentakan, Baharia melesat cepat menghujam jantung Cakrabirawa. Jeritnya menggema seperti lolongan makhluk dari lapisan terdalam neraka. Ini untuk Arto. Sementara itu, aku, Arlingga dan Juna berdiri sejajar. Ujung runcing Bajragada milik Juna membentuk tombak petir runcing. Belati Arlingga bersinar terang, tapi menyimpan daya luar biasa. Sedangkan aku menangkupkan pedang Candraloka di dada menyerap energi dari tanah Setrageni. Pedangku berubah menjadi merah padam, seolah menyimpan seluruh amarah alam. Kami bertiga menarik napas bersamaan dan melesat menuju jantung Kologeni yang masih berusaha melawan. Tiga pusaka cahaya menghantam titik itu serentak. Aswan dan Suko juga menarik cemeti lebih erat, membuat Kologeni tidak mampu bergerak lagi. Hening satu detik yang terasa seperti keabadian. Lalu ledakan dari tubuh Kologeni terjadi. Tubuh kami bertiga terhempas ke belakang.
Suko dan Aswan terpental ke sisi lain. Tapi kami semua masih bisa berdiri menatap Kolo Geni. Asap mengepul dari tubuhnya, dadanya berlubang, tidak ada api yang menutupinya lagi. Ia meraung kesakitan. Aku melirik cakra birawa yang kini juga terbakar. Jantungnya yang telah dihujami Krisnogo Sosro mulai menghanguskan tubuhnya dari dalam. Tidak mungkin lagi-lagi Jayandaru. Kolo Geni meraung lebih kencang, tubuhnya membesar lalu menyusut, kemudian membesar lagi. Ia menggelepar, tak percaya seluruh inti jiwanya berhasil dihabisi. Aku tidak akan mati sendiri. Aku akan seret kalian juga dalam kematian. Ia melayang ke udara, kedua tangannya terentang menciptakan pusaran api yang tak terkendali. Gemuruh terdengar, tanah bergetar, pilar-pilar istana runtuh. Apa yang terjadi? Tempat ini akan runtuh. Kami semua berdiri limbung, tidak tahu harus lari atau menyerang lagi. Tiba-tiba dari sisi istana, dinding batu yang retak hancur oleh tinju besar. Sosok raksasa muncul. Jologandru, semuanya naik, tempat ini akan hancur. Ia mengulurkan tangan besarnya, menyuruh kami untuk menaikinya. Kami tak sempat berpikir, raut wajah Jologandru yang tampak panik sudah cukup menjelaskan kalau kami dalam bahaya. Satu persatu melompat ke telapak tangan besarnya. Jologandru mengangkat kami, melangkah besar-besar menuju lorong keluar. Api mulai menjalar di belakang. Istana Setrageni berguncang, membuat pilar-pilar batu runtuh. Di luar, Kirara memanggil pasukan silumannya untuk mundur. Begitu juga Jagasura memanggil pasukan kera alas Wana Murka menuju gerbang Setrageni. Cepat keluar dari tempat ini, ujar Kirara memberi isyarat. Namun ledakan besar terjadi. Dari kejauhan kami dapat melihat api melahap istana Setrageni. Api itu terus menyebar, meluas ke arah kami, melahap segalanya yang dilewati. Kita nggak akan sempat. Aku harus menahannya. Aku ingin melompat dan menahan api itu dengan pedang Candraloka. Namun tiba-tiba dari arah lain sosok nenek tua melompat dari pepohonan. Yang Inten. Ia menahan ledakan api dengan kedua tangannya. Aura hitam membentuk perisai muncul dari tubuhnya. Ia membendung api sekuat mungkin. Ia membentak semua yang masih di dalam. Keluar dari sini sekarang juga. Aku ragu menatap Nyi Inten yang menahan seorang diri. Aku tidak bisa membiarkannya dilahap oleh api itu. Aku akan membantu Eyang Inten. Aku ikut. Aswan ikut berdiri di sebelahku. Tapi belum sempat kami melakukan sesuatu, Nyi Inten tiba-tiba melesat. Api di belakangnya mengejar ke arah kami. Ia meraih kami berdua, menyeret dengan kekuatan luar biasa menuju gerbang Setrageni. Bocah-bocah goblok, aku hanya ingin menahan dan langsung lari. Kami semua keluar dari gerbang Setrageni tepat saat ledakan besar terakhir menghancurkan segalanya. Asap tipis mengepul dari sela-sela bebatuan. Kami semua berdiri di tebing luar Setrageni. Dada masih naik turun, nafas masih memburu. Tubuh penuh luka, pakaian robek, wajah berjelaga oleh debu dan arang. Tapi kami hidup, setidaknya untuk sekarang. Kita berhasil. Belum, Suko. Kelegaan berhasil keluar dari Setrageni tidak berlangsung lama. Suara langkah-langkah serempak menggema seperti barisan tombak menghantam tanah. Saat aku menoleh, napasku seketika tercekat. Puluhan, tidak, ratusan pasukan kerajaan berpakaian seragam hitam dan hijau melingkari kami dalam lingkaran sempurna. Mata mereka kosong, wajah tanpa ampun. Semua senjata mereka mengarah ke tempat kami berdiri. Siapa mereka? Kenapa mengepung kita? Ini adalah konsekuensi atas apa yang terjadi. Di atas langit yang masih merah, melayang perlahan seorang wanita. Kebaya hijaunya tampak seperti memantulkan cahaya, dan selendang kuning di pundaknya berkibar seolah menolak hukum angin.
Aku terbelalak saat melihatnya. Ini bukan pertama kali aku melihat sosok itu. Nyai Gadung Melati. Dia salah satu penjaga Gunung Merapi, penguasa makhluk halus yang bersemayam di Gunung Merapi dan dipercaya menjaga kesuburan di wilayah lereng Merapi. Sosok yang bahkan menurut para leluhur tidak bisa sembarangan disebut namanya jika tidak ingin nyawa melayang. Tapi yang membuatku tidak bisa berkata-kata adalah tatapannya yang menghujam tajam ke arah kami, seperti sedang marah. Jadi ini kalian yang mengusik ketenangan Merapi? Aku menoleh perlahan ke arah punggung Merapi di belakangku. Asap tebal mengepul dari kawahnya. Aroma belerang menggigit lebih tajam dari biasanya. Langit di atasnya menghitam pekat, seperti memendam murka yang belum sempat meledak. Tidak ada dari kami yang berani menjawab. Bahkan Jolo Gandrul tidak bergeming. Tubuhnya yang raksasa berdiri tenang, kepala sedikit tertunduk. Nyi Intan juga hanya menatap tanah. Ujung jariknya sedikit tergeser oleh angin yang menampar pipi. Mereka tampak seperti sudah mengetahui konsekuensi yang akan terjadi. Buto Alas, Buto Ringin, dan Nyai Sinorowengi, aku harap kalian tidak bertindak bodoh. Mereka tidak menjawab, hanya tertunduk. Aura Nyai Gadung terlalu kuat, terlalu menekan. Bahkan Baharia dan Baseno hanya berdiri diam, seperti patung yang ditempa beban 1000 gunung. Aku menengguk ludah. Tubuhku yang penuh luka terasa kaku. Tapi aku tahu kami tidak bisa mengelak di hadapannya. Ku coba memberanikan diri untuk menjelaskan semuanya pada Nyai Gadung. Maaf Nyai, semua ini terjadi karena kami berusaha menghentikan Kologeni. Kami tidak berniat. Kau. Satu kata, satu gerakan yang menancap langsung ke dada. Tatapan itu kini lurus padaku, seperti pisau yang siap menguliti jiwaku. Apa kau yang bertanggung jawab atas semua ini? Aku tertunduk melirik ke arah teman-temanku yang masih berdiri dengan luka-luka. Reza dan Kuncoro duduk bersandar ke batu. Terengah-engah tatapan mereka ke arahku. Tanpa keraguan aku menjawab dengan tergesa. Iya, saya yang bertanggung jawab atas semua ini, Nyi. Semua orang tampak terkejut. Aswan menatap ke arahku. Dra, jangan. Aku mendengar suara Aswan mencoba memprotes. Suaranya lirih penuh cemas. Namun belum sempat kalimat itu selesai, mata Nyai Gadung tiba-tiba menoleh tajam ke arahnya. Tatapan itu begitu dalam, seolah menghujam hingga ke dasar sukma. Seketika tubuh Aswan kaku, begitu juga dengan yang lain. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa bergerak. Bahkan untuk sekedar mengangkat tangan, mulut mereka terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Seperti ada sesuatu yang mengekang mereka dalam diam yang menakutkan. Aku tidak suka saat sedang berbicara dengan seseorang, lalu ada yang menyela tanpa izin. Jika kalian bertindak sedikit saja, aku tidak akan ragu untuk melenyapkan kalian semua. Nyi, maafkan mereka. Semua ini terjadi karena aku. Aku yang bertanggung jawab. Perempuan berselendang kuning itu menoleh perlahan ke arahku. Tatapannya masih tajam. Tidak ada sesuatu yang berbeda, entah sorot pengakuan atau justru ujian yang belum usai. Bagus. Kalau begitu ikut aku, kita menuju Keraton Merapi. Di sana kau akan mempertanggungjawabkan segalanya. Aku bersedia ikut dan akan kujelaskan semuanya. Jika harus dihukum, aku siap menerimanya, tapi mohon biarkan mereka pergi. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Nyai Gadung. Ia hanya menatapku sejenak lalu perlahan berbalik arah. Tubuhnya melayang anggun seperti asap yang dikendalikan kehendak tak kasat mata. Ayo. Langkah kakiku seperti tidak lagi milikku. Aku tidak tahu apakah karena tekanan aura yang melingkupi tempat ini, atau karena hatiku sendiri yang sudah menetapkan tekad. Yang jelas aku berjalan melewati lingkaran pasukan keraton gaib yang kini membelah memberi jalan. Hanya untukku, barisan para prajurit itu berdiri tegap seperti patung yang siap menghakimi. Langkah mereka mengiringi kami. Suaranya serempak. Aku tidak ubahnya seperti tahanan yang dikawal menuju istana peradilan. Seorang yang tidak lagi punya pilihan selain menyerahkan nasibnya.
Aku sempat menoleh ke belakang. Wajah-wajah itu masih berdiri di tempat yang sama. Tak ada gerakan. Hanya sorot mata yang tak sanggup menyembunyikan kecemasan. Juna, Aswan, Arlingga, Suko. Semuanya menatapku seolah ingin berteriak, tapi dibungkam oleh kekuatan yang lebih besar dari hendak mereka. Aku tersenyum tipis, meski sulit. Senyum itu bukan untuk menguatkan mereka, tapi untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa apapun yang akan terjadi, aku akan hadapi asal mereka selamat. Tidak ada harga yang terlalu mahal untuk kubayar. Suara Nyai Gadung terdengar pelan. Kau benar-benar mirip dengan dirinya. Aku menoleh sedikit, menatap punggungnya yang masih melayang di depan. Tapi aku tak bertanya siapa yang dimaksudnya. Hanya membalas dengan anggukan kecil dan kembali menatap ke arah Merapi. Puncaknya menjulang dikelilingi kabut dan asap pekat. Di sanalah keraton Merapi berada. Tempat para penunggu lama menanti, tempat takdirku akan diadili. Dan meski aku tidak tahu apa yang menantiku di dalamnya, satu hal yang pasti, aku akan tetap berdiri sejauh manapun jalan ini menyeretku. Sekian, dan terima kasih buat Ristori yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.